Sobat Sehat RSA UGM, sebelumnya perkenalkan namaku Sania Mediana. Di sini aku sebagai psikolog klinis anak di RSA UGM. Oke, itu bisa mitos, bisa fakta. Nah, kenapa bisa mitos, bisa fakta? Tergantung bagaimana perilaku yang sangat aktif itu tadi. Nah, apabila seorang anak memiliki perilaku yang sangat aktif dan menunjukkan ciri perilaku ADHD tipe hiperaktif, maka anak itu bisa dibilang mengalami gangguan hiperaktivitas atau ADHD. Kenapa bisa dibilang itu mitos? Karena apabila seorang anak, jadi anak ADHD ya, kita ngomongin ADHD. ADHD itu sendiri pada DSM-5 itu digolongkan pada 3 tipe gitu. Jadi yang pertama tipenya itu adalah tipe inatensi, di mana anak tersebut bisa dibilang gagal dalam memusatkan perhatiannya pada suatu tugas atau pada suatu hal yang menuntut dia untuk fokus begitu. Nah, untuk yang tipe inatensi sendiri, penegakan diagnosa ADHD, anak itu dikatakan ADHD itu harus memenuhi beberapa syarat gitu ya, sahabat RSA. Jadi yang pertama, kalau perilaku itu muncul di lebih dari 2 setting gitu ya. Jadi misalnya nih, setting pertama adalah di setting rumah gitu. Kok mungkin orang tua merasa, kok anak ini kok susah sekali tenang ya, kok kalau kita kasih tugas kok susah sekali fokus ya. Ketika kita ajak bicara kok kayaknya ngelihatnya selalu ke arah lain dan kontak matanya sangat minim ya, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah di satu setting. Nah, maka orang tua dan guru harus melihat lagi di setting yang lain. Jadi, perilaku-perilaku yang menunjukkan ke arah ADHD tadi harus muncul di lebih dari 2 setting. Nah, yang kedua adalah perilaku tersebut harus menetap minimal 6 bulan sampai ya lebih dari 6 bulan gitu. Dan yang ketiga, mengganggu aktivitas sosial, terus aktivitas belajar, terus kemudian aktivitas sehari-hari si anak tersebut begitu. Nah, tipe kedua adalah tipe hiperaktif impulsif. Nah, di sini di mana anak itu secara garis besar ya terkesan sulit untuk tenang gitu. Dan yang terakhir adalah tipe campuran gitu. Tipe campuran itu adalah gabungan dari tipe inatensi dan juga hiperaktif dan impulsif. Berkaitan dengan fenomena ya untuk ADHD ini, bagi orang tua yang memiliki anak umumnya yang mungkin masih di bawah 5 tahun yang persiapan mau sekolah dasar ya, apabila Bapak Ibu semua di sini sudah merasa bahwa kok sepertinya anak saya ada ciri ADHD ya, mungkin akan lebih baik untuk segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Bisa juga Bapak sama Ibu untuk memeriksakan membawa anak-anak putra-putrinya ya untuk periksa di RSA UGM bersama dengan dokter spesialis anak atau mungkin dokter spesialis anak subspesialis tumbuh kembang dan juga psikolog. Jangan ragu untuk memeriksakan putra-putri Bapak dan Ibu.